Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas kimia anorganik kelas 11 semester genap, kita akan bahas mengenai kimia unsur. Nah, nanti dari beberapa golongan yang ada di dalam tabel periodik, ada 4 golongan yang akan kita bahas. Yang pertama nanti kita akan bahas mengenai golongan alkali atau golongan 1A, golongan alkali tanah atau golongan 2A, kemudian di golongan halogen atau golongan 7A, dan juga yang terakhir, nanti golongan gas mulia atau golongan 8A. Nanti di sini kita akan bahas bagaimana dari kecenderungan sifat dalam satu golongan, dari alkali sampai dengan gas mulia. Dalam satu golongan itu bagaimana kecenderungan sifat fisisnya. Misalkan berkaitan dengan energi ionisasinya, jari-jari atomnya, kemudian afinitas elektronnya, keelektronegatifannya, titik didih, titik olehnya, kemudian berkaitan dengan sifat kimianya, misalkan reaksinya dengan oksigen, dengan air, dan juga dengan unsur-unsur yang lainnya. Selain itu, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas berkaitan dengan bagaimana pembuatan dari unsur-unsur tersebut, misalkan pembuatannya di industri, serta kegunaan dari unsur-unsur yang kita bahas. Nah, langsung saja. Sebelum kita bahas untuk masing-masing golongan, dari golongan alkali, alkali tanah, halogen, dan juga gas mulia, kita bahas dulu berkaitan dengan bagaimana kelimpahan unsur yang ada di bumi. Seperti yang kita tampilkan di slide yang pertama tadi, unsur yang telah diketahui atau yang telah ditemukan itu jumlahnya ada sekitar 118 unsur. Unsur-unsur ini umumnya di alam itu dia terdapat sebagai senyawa, hanya sebagian kecil yang terdapat sebagai unsur bebas. Artinya apa? Unsur-unsur itu dia ditemukan, misalkan besi, tidak mungkin dia sebongkah besi gelondongan gitu kan, ataupun tembaga satu bongkah gelondongan tembaga, tidak seperti itu. Tetapi baik tembaga ataupun besi tersebut dia ditemukan bersenyawa dengan unsur yang lainnya. Mengapa? Karena kalau kita lihat di tabel periodik, unsur-unsur itu dia sifatnya yang tidak stabil. Nah, akan tetapi ada juga unsur-unsur yang dia ditemukan dalam keadaan bebasnya. Unsur apa? Ya, yaitu adalah unsur dari gas mulia. Karena yang kita tahu gas mulia itu kan kalau kita lihat dari konfigurasi elektronnya kan dia sudah stabil, makanya dia ditemukan dalam keadaan bebasnya di alam. Misalkan gas helium, gas neon, nah dia ditemukan dalam keadaan bebasnya. Kemudian unsur-unsur ataupun senyawa yang ditemukan di alam itu biasanya kita sebut sebagai mineral, terutama merujuk untuk unsur-unsur yang logam. Nah, unsur itu kan nanti ada yang unsur logam, unsur non-logam, ada juga unsur yang sifatnya semi logam ataupun metaloid. Mineral itu umumnya dia terbentuk secara alami. Nah, mineral-mineral ini dia akan memiliki rumus tertentu. Nah, kalau di dalam dunia industri atau dalam dunia pertambangan, mineral yang dia akan diolah secara komersil ini dia disebut sebagai biji ataupun ore. Kalau kita lihat unsur-unsur itu kan dia tidak terbatas ditemukan di kerak bumi, tapi ditemukan juga di perairan dan juga di atmosfer. Bisa dilihat bagaimana perbandingan kelimpahan unsur-unsur yang ada pada kulit bumi, di udara ataupun atmosfer dan juga perairan. Untuk yang berada di kulit bumi ataupun kerak bumi, unsur penyusun terbesarnya adalah oksigen dengan persentasenya sekitar 49,20% sampai dengan silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan juga magnesium. Sedangkan untuk di atmosfer ataupun di udara, unsur yang paling banyak ditemukan adalah unsur nitrogen, baru diikuti oleh oksigen. Kemudian berikutnya untuk kelimpahan unsur di perairan bumi ataupun di air, ternyata oksigen juga yang paling banyak, sekitar 85%. Nah, berikutnya ini tugas untuk mengetahui mineral-mineral apa saja. Nah, mungkin kalian masih bingung ya apa hematit, manetit, pirit, siderit, kriolit, bauksit, kasiterit, kalkopirit, milerit, dan juga kalkosit. Nah, tadi sudah mengerjakan tugasnya ya. Nanti bisa diisi sendiri rumus molekulnya apa. Jadi kalian tahu oh hematit itu dia itu unsur utamanya penyusunnya itu apa, gitu kan. Kemudian nanti daerah penghasilnya ada di mana.
Nah, ini kita skip saja. Nah, kita langsung untuk membahas dua golongan. Nah, untuk pertemuan ini kita akan bahas dua golongan dulu, yaitu alkali dan juga alkali tanah. Unsur alkali ini yang kita ketahui dimulai dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan juga valensium. Jadi diingat, kalau ada pertanyaan, sebutkan unsur-unsur yang menyusun dari golongan alkali. Kita mulainya dari litium, bukan dari hidrogen, karena hidrogen ini dia merupakan non-logam. Sedangkan litium sampai dengan francium, dia merupakan logam. Nah, jadi meskipun hidrogen dia diletakkan dalam satu golongan yang sama, di atasnya alkali, dia bukan termasuk logam alkali. Dia sih karena dia merupakan gas dan juga non logam. Nah, mengapa disebut sebagai alkali? Alkali ini dia berasal dari bahasa Arab yang artinya air abu. Karena kita tahu logam-logam alkali umumnya dia dapat membentuk basa kuat. Contoh yang paling sering ya dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan juga valensium. Yang paling terkenal dari basa kuat yang terbentuk dari alkali, contohnya mungkin dari NaOH, natrium hidroksida. Nah, kita berlanjut ke sifat fisisnya dari alkali. Terkait dengan sifat fisis alkalinya, yang perlu saya sampaikan terutama adalah yang perlu dicatat dari bagaimana jari-jarinya, kemudian ke titik didihnya, energi ionisasinya, elektronegativitasnya, dan juga kekerasannya. Nah, yang umum biasanya dibahas baik untuk alkali, alkali tanah, halogen, dan juga gas mulia, sifat fisis yang itu saja. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dari kalau yang ini ralat ya, bukan kalium tapi cesium. Kalau kita lihat dari nomor atomnya, nah nomor atomnya dari litium adalah 3, natrium 11, kalium 19, rubidium 37, dan juga kalium 55. Untuk konfigurasi elektronnya, saya rasa kalian pasti sudah bisa. Kemudian untuk massa atom relatifnya, nah massa atom relatifnya kita tahu dalam satu golongan dari atas ke bawah, kecenderungannya adalah semakin besar karena jumlah proton dan juga elektronnya, jumlah proton, neutron, dan juga elektronnya dalam satu golongan ke bawah jumlahnya akan bertambah. Makanya massa atom relatifnya dia juga akan semakin besar. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah berkaitan dengan jari-jari atomnya. Jari-jari atomnya bisa diperhatikan dari litium sampai dengan cesium bisa dilihat. Nah, jari-jari atomnya dari atas ke bawah dalam satu golongan logam alkali ini, jari-jari atomnya dia akan semakin besar. Nah, kira-kira mengapa semakin besar? Nah, kita tahu nomor atomnya dari Li sampai dengan cesium dia akan semakin besar sesuai dengan pertambahan dari proton dan juga elektron serta neutronnya. Nah, kalau kita lihat mengapa jari-jari atomnya semakin besar, kita tahu jari-jari atom itu diukur dari inti atomnya sampai dengan elektron yang paling luar. Dari Li sampai dengan cesium, jumlah elektronnya kan bertambah. Makanya jari-jarinya dia akan semakin besar. Nah, ini alasannya mengapa jari-jari atomnya dari Li sampai dengan cesium dia akan semakin besar karena pertambahan nomor atomnya. Kemudian kita perhatikan dari titik didih dan juga titik lelehnya. Kalau kita perhatikan titik didih dan juga titik lelehnya, kalau di sini dalam Kelvin ya, titik didihnya untuk logam alkali ini dari atas ke bawah, ternyata titik didihnya kecenderungannya adalah semakin kecil. Bisa dilihat di sini dari litium 1604, tetapi ketika di cesium, ini saya ralat lagi ini adalah cesium, sekitar 960. Begitu juga untuk titik lelehnya. Di sini 454, semakin ke bawah, semakin cesium, ternyata dia juga semakin rendah. Nah, untuk logam alkali, tadi saya belum sebutkan. Nah, kalau kita lihat dari titik didih dan juga titik lelehnya, fungsinya untuk apa sih? Dengan kita mengetahui titik didih dan juga titik lelehnya itu, kita dapat menentukan wujud dari zat tersebut. Nah, karena titik didihnya sampai ribuan di sini, dapat kita simpulkan kalau misalkan logam alkali ini dalam keadaan kamar atau suhu kamar, suhu 25 derajat Celcius, wujudnya merupakan padatan.
Kemudian energi ionisasinya. Kalau kita lihat energi ionisasinya dari litium sampai dengan cesium kecenderungannya akan semakin kecil. Nah, coba diingat lagi apa pengertian dari energi ionisasi. Jadi energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan, ingat di garis bawahi, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron yang paling luar. Kalau energi ionisasinya makin besar, artinya energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron yang terluar itu semakin besar. Berarti kalau semakin besar energi ionisasi, dia makin sulit untuk melepaskan elektron. Nah, mengapa energi ionisasinya dalam satu golongan alkali ini dia kecenderungannya semakin kecil, gitu kan? Nah, ini masih ada hubungannya dengan jari-jari atom. Kita lihat tadi, jari-jari atomnya dari Li sampai dengan cesium, dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jarinya makin besar. Artinya jarak antara inti atom sampai dengan elektron yang paling luar, dia makin jauh. Nah, makin besar jari-jari, dapat kita simpulkan kalau kita hubungan dengan energi ionisasi, makin besar jari-jari atom, maka energi ionisasinya dia akan semakin kecil. Artinya apa? Kalau jarak antara elektron yang paling luar dengan inti atomnya makin jauh, dia makin mudah untuk melepas elektron. Mengapa ini bisa terjadi? Kita ingat kembali, proton itu dia muatannya positif. Dia itu letaknya di inti atom. Elektron itu letaknya di kulit, muatannya negatif. Positif proton dengan elektron yang negatif, dia akan terjadi gaya tarik-menarik. Nah, sekarang coba dibayangkan, kalau jaraknya itu dia semakin jauh, gaya tarik-menariknya kan dia akan semakin lemah. Artinya apa? Elektronnya akan mudah dilepaskan. Makanya cesium di sini, karena dia jari-jarinya paling besar, dia energi ionisasinya kecil, makin mudah untuk melepaskan elektron. Nah, jari-jari tadi sudah saya sampaikan berhubungan dengan energi ionisasi. Karena energi ionisasi ini sangat penting untuk di alkali, karena makin kecil energi ionisasinya, dia akan makin mudah larut, atau akan makin mudah bereaksi. Ya, dia semakin mudah untuk bereaksi. Karena tadi, dia makin mudah untuk melepaskan elektron, sehingga dia makin reaktif, makin mudah bereaksi dengan unsur yang lainnya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan elektronegativitas. Elektronegativitas di sini, kalau energi ionisasi tadi kan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron yang paling luar. Kalau elektronegativitas itu adalah skala yang menunjukkan kecenderungan untuk menarik elektron. Nah, bisa kita lihat dari atas ke bawah, keelektronegatifannya dia semakin kecil. Artinya, kemampuan untuk menarik elektronnya semakin kecil. Nah, makanya berbanding terbalik dengan energi ionisasinya ya. Kalau yang di energi ionisasinya makin kecil, artinya makin mudah untuk melepaskan. Tapi kalau kita lihat dari elektronegativitasnya, makin ke bawah, makin sulit untuk menarik elektron. Jadi kebalikan antara energi ionisasi dengan elektronegativitas. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk sifat fisis alkali yang berikutnya adalah berkaitan dengan kekerasan. Kekerasan itu dapat diukur melalui skala Mohs. Nah, ini 0,6, 0,4, 0,5, 0,3, dan juga 0,3. Sebagai pembanding, benda padat yang paling keras itu adalah intan. Intan itu skala kekerasannya 10 bandingkan dengan alkali ini. Nah, jadi kalau misalkan alkali itu kan dia kan logam. Padahal kalau kita kata-kata yang kita ingat kalau kita sebutkan logam, logam itu pasti sifatnya keras. Tetapi coba bandingkan dengan alkali ini. Dia walaupun logam dan wujudnya padat, dia itu rapuh. Keras tapi rapuh. Gimana ya? Nah, dia itu sifatnya itu keras, tapi dia itu dapat diiris karena tadi dia itu kekerasannya yang kecil. Saya rasa itu yang bisa sampaikan berdasarkan dengan sifat fisis dari alkali. Nah,
Untuk lebih memudahkannya, saya sudah membuat diagram Cartesio seperti ini. Anggaplah garis yang vertikal yang ke atas ini kita artikan sebagai golongan, gitu kan, golongan. Tanda panah ini artinya makin besar. Berarti ini dalam satu golongan ke atas semakin besar, dalam satu golongan ini ke bawah juga makin besar. Yang ini yang garis yang horizontal ini menunjukkan periode. Tanda panah artinya menunjukkan dia semakin besar. Nah, untuk mengingat-ingat sifat fisik yang jari-jari itu kita letakkan di kuadran ketiga. Jari-jari artinya apa? Dalam satu periode atau dalam satu golongan, dari atas ke bawah, jari-jarinya dia akan semakin besar. Kalau dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari akan semakin kecil. Karena tanda panahnya ada di kiri ya. Berkebalikan dengan tanda panah, jari-jarinya dalam satu periode, dia akan semakin kecil. Sedangkan untuk energi ionisasi, keelektronegatifan, dan juga afinitas elektron, kita perhatikan. Dalam satu golongan yang sama, energi ionisasi, keelektronegatifan, dan juga afinitas elektron dalam satu golongan, dia akan semakin kecil. Karena tanda panahnya di atas ya, sesuai dengan penjelasan yang tadi. Coba nanti dibandingkan dengan data yang ini. Ya, semakin kecil ya energi ionisasinya ya dalam satu golongan. Nah, begitu juga dengan keelektronegatifan. Tapi kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, untuk energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron, dia akan semakin besar. Nah, ini untuk memudahkan saja berkaitan dengan sifat fisik. Ini untuk berlaku tidak hanya untuk alkali, tetapi juga untuk golongan-golongan yang lainnya. Nah, ini penjelasannya tadi sudah saya sebutkan ya, wujud alkali, dia merupakan padatan yang sifatnya lunak, berwarna putih dan juga mengkilap, dan yang ini, dia dapat diiris karena tadi sifatnya yang rapuh. Nah, kita lihat tadi ya seperti yang saya jelaskan dari skala Mohsnya tadi ya. Nah, makin ke bawah kecenderungannya adalah makin lunak. Kemudian titik didih dan juga titik cairnya. Logam-logam alkali memiliki titik didih dan juga titik cair yang rendah dibanding logam lainnya dan juga cukup lunak. Hal ini disebabkan karena atom-atom logam alkali mempunyai satu elektron valensi, sehingga gaya yang mengikat partikel-partikel terjejal relatif lemah. Kalau kita bandingkan dengan alkali tanah misalkan, kalau alkali itu kan agar dia stabil, dia cukup melepaskan satu elektron saja. Kalau yang alkali tanah itu kan dia harus melepaskan 2 elektron. Nah, makanya ini kalau dibandingkan alkali dengan alkali tanah, alkali itu dia titik didih dan juga titik cairnya itu lebih rendah. Kemudian energi ionisasinya. Nah, energi ionisasi dari logam-logam alkali ini dia relatif lebih rendah dibanding dengan energi ionisasi logam-logam yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa logam alkali lebih mudah melepaskan elektron daripada logam yang lainnya. Energi ionisasi logam alkali dari atas ke bawah makin rendah, sehingga dari litium sampai dengan cesium dia semakin reaktif. Nah, tadi mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa sih di data yang ini cuma sampai cesium, tapi ada satu unsur yang tidak saya bahas ya, yaitu francium. Mengapa francium tidak saya bahas? Karena francium itu dia merupakan unsur yang sifatnya radioaktif. Artinya apa? Dia itu memiliki waktu paruh atau waktu hidup yang sangat singkat. Makanya sampai sekarang berkaitan dengan data sifat fisiknya itu jarang untuk dibahas. Nah, makanya di sini untuk yang logam alkali, sifat fisiknya yang saya bahas itu hanya dari litium sampai dengan yang cesium saja. Nah, kemudian untuk potensial reduksi standar. Nah, potensial reduksi standar ini, harga potensial reduksi standar, kecuali dari litium, dari atas ke bawah itu dia semakin negatif. Artinya, semakin mudah untuk melepaskan elektron. Karena makin negatif itu kan, dia makin mudah untuk melepaskan elektron. Ataupun sifat reduktornya, dia akan semakin kuat dari natrium sampai dengan cesium. Nah, mengapa terjadi penyimpangan harga potensial reduksi pada litium? Karena pada litium energi hidrasinya dia itu jauh lebih besar daripada alkali yang lainnya.
Sehingga potensial reduksi litium itu dia paling negatif di antara yang lainnya. Energi hidrasi, energi untuk mengikat air. Nah, sekarang kita beralih ke sifat kimia dari alkali. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai sifat fisikanya, kecenderungannya dalam satu golongan, sekarang kita membahas mengenai sifat kimianya. Sifat reaktivitas dari alkali ini erat hubungannya dengan energi ionisasi. Nah, kereaktifan logam alkali dari atas ke bawah semakin bertambah. Hal ini disebabkan energi ionisasinya dari atas ke bawah makin rendah, sehingga makin mudah untuk melepaskan elektron. Tadi kan energi ionisasinya kan dari atas ke bawah makin rendah. Mengapa energi ionisasinya makin rendah? Karena jari-jari atomnya yang makin besar tadi. Jari-jari atomnya makin besar, gaya tarik antara proton dengan elektronnya makin kecil, artinya dia makin mudah melepaskan elektron. Makanya energi ionisasinya makin kecil. Kalau energi ionisasinya makin kecil, makanya dia akan lebih reaktif, lebih mudah bereaksi dengan unsur yang lainnya. Yang pertama, kita reaksikan antara alkali dengan air. Unsur alkali, jika direaksikan dengan air, dia akan menghasilkan basa dan juga gas hidrogen. Pasti mudah lah ya. M ini kita gantikan dengan alkali, misalkan litium. Litium berupa padatan, kita reaksikan dengan air, dia akan membentuk basa. Basanya apa? LiOH. Dan melepaskan gas-gasnya berupa gas hidrogen. Kita gunakan unsur yang lainnya, misalkan yang paling terkenal, natrium. Kita reaksikan dengan air, makanya dia akan membentuk NaOH dan juga melepaskan gas hidrogen. Nah, tapi satu hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan alkali, alkali ini kan dia kan energi ionisasinya yang paling kecil di antara unsur logam yang lain. Makanya dia yang paling reaktif. Satu titik atau sejumput dari logam alkali, kalau kita reaksikan dengan air, reaksinya itu sangat eksotermis. Artinya apa? Dia membebaskan kalor yang sangat besar, bahkan dapat menimbulkan ledakan. Contohnya cesium tadi. Cesium kalau kita ambil sedikit, beberapa gram saja cesium, kita masukkan dalam air, itu akan memberikan efek ledakan yang cukup besar. Nah, makanya untuk menyimpan logam-logam alkali ini, kita harus menyimpannya dalam minyak tanah. Agar apa? Agar tidak bereaksi dengan air yang ada di udara luar. Yang berikutnya, reaksi dengan oksigen. Nah, perlu diperhatikan reaksi antara alkali dengan oksigen ini. Logam alkali dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksidanya. Tetapi ada beberapa perbedaan. Bila oksigen yang direaksikan berlebihan, natrium dia akan membentuk peroksida. Sedangkan kalium, rubidium, dan juga cesium dia akan membentuk superoksida. Jadi kalau oksigennya yang direaksikan terbatas, yang bereaksi itu habis bereaksi semuanya, akan terbentuk oksida. Misalkan litium oksida, natrium oksida, kalium oksida, dan yang sebagainya. Berarti rumus M-nya ini diganti dengan Li ya. Li2O, Na2O, K2O, dan selanjutnya. Khusus untuk natrium, kalau dia bereaksi dengan oksigen berlebih, dia akan membentuk peroksida. Oksigen berlebih berarti tambahkan satu oksigen. Sebenarnya untuk peroksida ini dia berasal dari oksida yang ditambahkan satu oksigen. Nah, makanya kalau misalkan oksidanya Na kan Na2O. Tapi kalau tambahan oksigen yang berlebih, tambahkan saja satu oksigen menjadi Na2O2. Itu untuk natrium. Tapi untuk alkali yang lainnya, kalium, rubidium, dan juga cesium, dia akan membentuk superoksida. Oksigennya akan ketambahan lagi. Menjadi MO2. Nah, M-nya di sini kita gantikan dengan K, rubidium, dan juga cesium. Nah, yang berikutnya, alkali pun dapat bereaksi dengan non-logam, misalnya dapat bereaksi dengan halogen, nitrogen, belerang, dan juga fosfor. Misalkan kita reaksikan dengan gas halogen.
gas halogen ya, ini X-nya kita ganti dengan halogen. Misalkan fluor, klor, brom, dan juga iod. Misalkan saya di sini punya Na, ada logam Na, direaksikan dengan gas klor, gas Cl2 akan membentuk NaCl. Ataupun misalkan di sini saya punya K, kalium, direaksikan dengan gas brom, gas Br2 akan membentuk KBr. Contoh lain direaksikan dengan nitrogen. Misalkan Li. Li, 6Li saya reaksikan dengan nitrogen N2 akan membentuk Li3N. Nah, ini perlu diperhatikan ini ya, rumus yang dibentuk ya. Bukan LiN2 tetapi Li3N. Kemudian direaksikan dengan sulfur. Misalkan Na. Na direaksikan dengan sulfur menjadi Na2S karena sulfur itu kan pilosnya 2 ya, menjadi Na2S. Kalau misal direaksikan dengan fosfor, misalkan dengan contoh yang sama, Na dengan fosfor menjadi Na3P. 3 ini berasal dari pilosnya P3. Nah, berikutnya. Di semester kemarin kalian pasti sudah melakukan praktikum analisis jenis ya. Salah satunya menggunakan tes nyala. Nah, untuk membedakan logam-logam alkali bisa juga digunakan tes nyala, uji nyala. Nah, mengapa sih logam-logam alkali dan juga logam-logam yang lainnya ketika dia dipanaskan menggunakan uji nyala, dia akan memunculkan warna-warna yang berbeda. Nah, mengapa dia memunculkan warna-warna yang berbeda? Karena ketika dilakukan uji nyala, elektron dari logam alkali dan juga logam-logam yang lainnya, dia akan tereksitasi berpindah kulit. Nah, elektron logam alkali akan tereksitasi atau berpindah kulit ketika dipanaskan pada nyala api. Nah, proses tereksitasinya ini dapat diamati sebagai pancaran cahaya dengan warna tertentu yang terdiri atas beberapa garis warna. Yang di mana masing-masing unsur ini dia akan memancarkan warna yang khas. Nah, makanya kita bisa membedakan suatu logam untuk menentukan logam ini logam apa sih dapat kita gunakan menggunakan tes nyala. Contohnya untuk litium, dia merah tua, natrium kuning, kemudian kalium ungu, cesium biru, kemudian untuk rubidium, ini saya nyari gambar itu tidak ada, yaitu merah violet. Nah, nanti untuk uji nyala ini biasanya di ulangan saya keluarkan, makanya perlu dipelajari. Nah, saya rasa itu untuk alkali, berikutnya kita ke alkali tanah. Nah, alkali tanah. Sebenarnya sama saja dengan alkali karena sama-sama logam alkali ya, tapi ini alkali tanah. Bedanya antara alkali dengan alkali tanah, kalau logam-logam alkali dia kebanyakan ditemukan di perairan, terutama di laut. Misalkan Na dalam NaCl, Br, kalium dan sebagainya itu kebanyakan ditemukan di laut. Tapi untuk unsur-unsur alkali tanah ini dia umumnya ditemukan di kerak bumi. Makanya untuk membedakan dengan alkali disebut sebagai logam alkali tanah. Ingat kembali, kata-kata alkali dia dapat membentuk basa. Jadi logam-logam alkali tanah ini dia dapat membentuk basa ya. Nah ini yang sudah saya sebutkan tadi ya, disebut alkali tanah karena oksida dan hidroksida dalam air bersifat basa, alkali, dan oksidanya serupa dengan Al2O3 dan oksida logam berat yang sejak semula dikenal dengan nama tanah. Atau saya lebih mudah memahaminya itu tadi, unsur-unsur ini dia kebanyakan ditemukan di tanah. Nah, hampir sama dengan yang tadi, sifat fisis dari alkali, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Kalau di sini kita melihatnya dari titik leleh dan juga titik didihnya ya. Kalau diperhatikan tadi, kita lihat titik leleh dan juga titik didihnya. Titik leleh dan juga titik didih dari logam alkali tanah ini dalam satu golongan. Nah, ini harusnya apa ya? Bukan cesium ya.
bebek mangan. Nah, ini juga, wah ini mohon maaf ini saya tipu ini. Bebek mangan cacing seret banget. Nah, ini adalah kalsium, kemudian strontium, dan ini untuk barium. Ini saya ralat ya. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan juga barium. Nah, ini harusnya yang logam golongan alkali, mohon maaf. Nanti bisa diralat ya. Nah, untuk titik leleh dan juga titik didihnya, kecenderungannya untuk logam alkali tanah dalam satu golongan, dia akan semakin kecil. Nah, kalau kita lihat dari titik leleh dan juga titik didihnya, dalam keadaan gamar, logam alkali tanah ini, dia wujudnya adalah padatan. Kemudian, kita ke jari-jari dulu, jari-jari atomnya. Bisa diperhatikan, dalam satu golongan, untuk alkali tanah dari berilium sampai dengan barium, jari-jari atomnya dia semakin besar. Karena tadi ya, nomor atomnya yang semakin besar. Dari jari-jari atom kita beralih ke energi ionisasi. Nah, energi ionisasinya dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya makin kecil. Kenapa ya? Nah, karena jari-jari atomnya ini. Kalau jari-jari atomnya makin besar, artinya jarak antara proton, inti atom, dengan elektronnya makin jauh, gaya tarik-menariknya dia akan semakin lemah, makanya dia akan makin mudah untuk melepaskan elektron, sehingga energi ionisasinya dia akan semakin kecil. Nanti berkaitan dengan keelektronegatifannya dari atas ke bawah juga dia akan semakin kecil. Artinya dia makin susah untuk menarik elektron. Karena berbanding terbalik dengan energi ionisasi tadinya ya. Energi ionisasinya makin kecil, artinya makin mudah melepaskan elektron. Sedangkan keelektronegatifannya makin kecil, artinya makin sulit untuk melepaskan elektron. Adil ya, kalau dia makin mudah untuk melepas elektron, dia pasti akan semakin sulit untuk menarik elektron. Nah, unsur-unsur alkali tanah kecuali berilium, semuanya merupakan logam putih keperakan dan juga lebih keras daripada alkali. Kekerasannya tadi masih ada hubungannya dengan titik didih dan juga titik lelehnya. Dengan naik nomor atom, jari-jari atom akan bertambah panjang yang berakibat semakin lemahnya gaya tarik antar atom. Hal ini menyebabkan makin menurunnya titik leleh dan juga titik didihnya. Nah, maka tadi bisa diperhatikan di data ini, titik didih dan juga titik lelehnya dia akan makin kecil karena jari-jari atomnya yang semakin besar. Gaya tariknya akan semakin lemah gitu kan. Logam alkali tanah dia memiliki 2 elektron valensi, sehingga ikatan logamnya lebih kuat daripada ikatan logam pada alkali seperiode. Jadi, kalau dibandingkan dengan alkali tanah itu ikatan logamnya dia akan lebih kuat. Makanya, hal ini menyebabkan titik leleh, titik didih, kerapatan, dan kekerasan alkali tanah itu dia akan lebih besar dibandingkan dengan logam alkali yang seperiode. Nah, kira-kira seperti itu berkaitan dengan sifat fisiknya. Nah, kemudian berkaitan dengan sifat kimia dari alkali tanah. Nah, alkali tanah ini merupakan golongan logam yang reaktif meskipun tidak sereaktif golongan alkali. Kereaktifan logam alkali tanah meningkat dengan semakin meningkatnya jari-jari atom. Nah, alkali tanah ini kalau dibandingkan dengan alkali, dia kereaktifannya itu lebih kurang. Mengapa bisa seperti itu? Ada 2 alasan. Yang pertama adalah berkaitan dengan jari-jari dan juga energi ionisasinya. Kalau kita lihat data dari jari-jari dan juga energi ionisasi dari alkali tanah,
Jari-jari atom dan juga jari-jari atom dari si alkali tanah ini jari-jarinya itu dia lebih kecil dibandingkan dengan yang alkali tanah. Karena jari-jarinya ini yang lebih kecil, makanya energi ionisasinya dia akan besar. Karena energi ionisasinya besar, kan dia akan semakin sulit untuk melepaskan elektron, makanya kereaktifannya berkurang. Selain itu, alasan yang kedua mengapa alkali tanah itu dia lebih atau kurang reaktif dibandingkan alkali, berkaitan dengan elektron valensinya. Kalau alkali tanah itu kan elektron valensinya cuma satu, alkali itu kan elektron valensinya cuma satu, sedangkan alkali tanah elektron valensinya dua. Nah, makanya si alkali tanah karena elektron valensinya satu, dia cukup melepaskan satu elektron agar stabil. Kalau si alkali tanah itu kan harus melepaskan dua elektron. Makanya si alkali ini dia lebih reaktif karena cuma butuh lepasin satu aja dibanding kalau alkali tanah kan harus melepaskan dua. Nah, jadi ada dua alasan mengapa alkali tanah itu dia kurang reaktif dibandingkan dengan si alkali. Tadi alasan yang pertama berkaitan dengan jari-jari dan juga energi ionisasinya. Yang kedua adalah berkaitan dengan elektron valensinya. Nah, kita bahas satu persatu bagaimana reaksi dari si alkali tanah. Alkali tanah dia sama dapat bereaksi dengan oksigen. Semua logam alkali tanah dapat bereaksi dengan oksigen membentuk oksida yang mudah larut dalam air. Bila oksigennya dia berlebih, dia akan membentuk peroksida. Jadi semua ini berlaku untuk alkali tanah ya, berbeda dengan tadi yang di alkali. Kalau alkali yang tadi, kalau oksigennya berlebih, natrium dia akan membentuk peroksida, sedangkan alkali yang lainnya akan membentuk superoksida. Tetapi khusus untuk yang alkali tanah, kalau dia semuanya kalau bereaksi dengan oksigennya cukup, dia akan membentuk oksida, tetapi kalau misalkan berlebih, dia akan membentuk peroksida. Misalkan kita ambil contoh yang pertama ini untuk yang oksigennya terbatas. Misalkan Mg. Mg kita reaksikan dengan O2 membentuk MgO. Kalau misalkannya oksigennya berlebih, maka di sini akan membentuk MgO2. Namanya magnesium peroksida. Nah, yang berikutnya reaksi dengan air. Dari logam-logam golongan alkali tanah, hampir semuanya itu dapat bereaksi dengan air kecuali berilium. Nah, kecuali berilium ya. Nah, ada alasan mengapa berilium dia tidak dapat bereaksi dengan air. Ada dua alasan. Yang pertama, mengapa berilium dia tidak dapat bereaksi dengan air? Alasan yang pertama adalah karena ukuran dari berilium itu dia yang sangat kecil, makanya dia tidak dapat bereaksi dengan molekul air. Alasan yang kedua berkaitan dengan energi ionisasinya. Nah, energi ionisasi berilium dibandingkan dengan alkali tanah yang lain dia kan paling besar. Nah, makanya dia tidak dapat bereaksi dengan air. Nah, sedangkan alkali tanah yang lainnya dia dapat bereaksi dengan air. Kalau magnesium dia dapat bereaksi dengan air tapi reaksinya lambat. Dia dapat dipercepat kalau suhunya dinaikkan. Sedangkan untuk alkali tanah yang lain dia dapat bereaksi lebih cepat dengan air. Nah, reaksi alkali tanah dengan air dia akan membentuk basa. Contohnya Mg ya. Mg bereaksi dengan air akan membentuk MgOH2. Ca bereaksi dengan air akan membentuk CaOH2 dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya reaksi dengan hidrogen. Alkali tanah bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida dengan ikatannya adalah ikatan ion. Misalkan Ca bereaksi dengan H2 akan membentuk CaH2. Kemudian hidrida alkali tanah dapat bereaksi dengan air menghasilkan basa dan juga gas hidrogen. Jadi kalau berdasarkan reaksi yang ada di sini, ada dua cara untuk membentuk basa. Yang pertama, alkali tanah boleh direaksikan langsung dengan air membentuk basa.
hidroksida, ataupun melalui reaksi dengan hidrogen dulu, membentuk hidrida, baru direaksikan dengan air. Hasilnya sama-sama membentuk basa. Ini ya, tadi CaH2 direaksikan dengan air akan membentuk CaOH2, kalsium hidroksida, basa. Nah, berikutnya reaksi dengan asam. Alkali tanah bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan juga hidrogen. Reaksi semakin hebat dari atas ke bawah karena tadi energi ionisasinya yang semakin kecil. Khusus untuk berilium, ketika dia direaksikan dengan asam, sifatnya amfoter. Amfoter dapat menjadi asam ataupun basa. Contohnya, misalkan alkali tanah kita reaksikan dengan asam dengan HCl akan membentuk MgCl2. Atau misalkan saya punya Ca, bereaksikan dengan Cl membentuk CaCl2 dan juga H2. Ataupun yang lainnya. Asamnya tidak hanya HCl saja ya, tapi bisa juga asam-asam yang lainnya. Yang berikutnya, kalau alkali tanah kita reaksikan dengan halogen. Semua alkali tanah dapat bereaksi dengan halogen membentuk garam dengan ikatan ion kecuali berilium. Nah, misalkan di sini ada Mg direaksikan dengan Cl2 akan membentuk MgCl2. Ca direaksikan dengan Cl2 menjadi CaCl2. Atau misalkan Ca direaksikan dengan F menjadi CaF2. Nah, X-nya ini mewakili dari halogen FClBrI. Nah, sama halnya dengan alkali, pada alkali tanah juga ada yang namanya reaksi uji nyala. Pemanasan atau pembakaran senyawa alkali tanah akan menyebabkan unsur alkali tadi dia akan tereksitasi, elektronnya akan tereksitasi. Nah, bukti tereksitasi tadi dia akan memancarkan sinar elektromagnetik tadi, sinar radiasi elektromagnetik untuk masing-masing unsur itu sifatnya khas. Nah, memberikan warna nyala yang tertentu. Misalkan berilium putih, magnesium putih, kalsium jingga, strontium merah, dan juga barium hijau. Nah, warnanya seperti ini. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan juga barium. Putih-putih, jingga merah, hijau. Nah, tugas yang terakhir ini nanti coba kalian bandingkan bagaimana antara jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, dan juga kereaktifan dari alkali dan juga alkali tanah. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kalian tadi mendengarkan penjelasan saya, pasti bisa mendengarkan ini. Saya rasa sampai di sini penjelasan untuk presentasi untuk alkali dan alkali tanah. Jika ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.